Rasulullah, aku sholat menjadi imam bagi kaumku. Apabila hari hujan, maka air mengalir di lembah yang terbentang antara rumahku dan mereka, sehingga aku tak dapat datang ke masjid untuk sholat bersama-sama dengan mereka. Aku ingin ya Rasulullah supaya Anda datang ke rumahku, kemudian Anda sholat di sana, dan jadikanlah rumahku itu menjadi musola. Jawab Rasulullah, insya Allah aku akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan Sahih Bukhari Jilid 1 Kitab Sholat, hadis 245. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW sabdanya, apabila seseorang kamu berdiri hendak sholat, maka janganlah dia meludah ke hadapannya, karena sesungguhnya dia sedang melakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama sholat. Dan jangan pula ke kanan, karena di kanan ada malaikat, tetapi meludahlah ke kiri atau ke bawah telapak kaki, supaya ludah itu dapat dipendam. Jadi kalau kita dalam keadaan terpaksa harus meludah, atau meludah itu bukan karena lupa, kalau lupa itu membuang nafas ya, 3 kali. Kalau meludah itu ke kaki itu, kaki kita bisa menginjaknya, seperti itu maksudnya dalam keadaan sholat. Hadis 246 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, adakah Anda lihat mukaku menghadap kiblat? Demi Allah, bukan tidak tampak bagiku khusyuk dan ruku Anda. Sesungguhnya aku dapat melihat Anda walaupun Anda berada di belakangku. Ini Rasulullah yang diberi mukjizat bisa melihat bagaimana teraturnya, khusyuknya, jamaahnya di belakangnya. Seperti itu, dan beberapa hadis menerangkan hal ini. Hadis 247 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW pernah mengadakan pacuan kuda yang telah dilatih antara Hafya dan Saniyatul Wada. Kuda yang diperlombakan ialah kuda-kuda yang dilatih dan tidak dilatih. Dan latihan diadakan perlombaan antara Saniyatul Wada ke Masjid Banu Zuraik. Dan Abdullah bin Umar termasuk orang yang ikut dalam pacuan kuda yang tidak dilatih itu. Jadi kuda yang dilatih dan kuda yang tidak dilatih diperlombakan di masa Rasulullah di Madinah, antara Saniyatul Wada, dua bukit di mana biasa datang orang, ke Bani Zuraik. Hadis 248 dari Anas radhiyallahu anhu katanya, dibawa orang ke hadapan Rasulullah SAW sejumlah harta dari Bahrain. Maka Nabi memerintahkan, letakkan harta itu di masjid. Harta itu adalah yang paling banyak yang pernah dibawa orang ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW datang ke masjid hendak sholat, namun beliau tidak menoleh sedikit juga kepada harta yang bertumpuk itu. Setelah selesai sholat, lalu Nabi duduk di dekat harta itu. Siapa saja yang kelihatan oleh Nabi ketika itu, maka diberinya harta itu. Ketika itu Abbas radhiyallahu anhu datang dan berkata, ya Rasulullah, berilah aku, karena aku telah menebus diriku dan si Akil. Jawab Rasulullah, ambillah. Lalu Abbas mengisi kainnya sampai penuh, kemudian mengangkatnya, tetapi ia tidak kuat mengangkat. Kata Abbas, ya Rasulullah, tolonglah suruh orang mengangkat untukku. Jawab Nabi, tidak. Kata Abbas, atau Anda sendiri tolong mengangkatkan kepadaku. Jawab Nabi, tidak. Maka dikuranginya sebagian harta itu, kemudian diangkat, tetapi masih belum bisa diangkatnya. Kata Abbas, ya Rasulullah, tolonglah suruh orang mengangkatkannya kepadaku. Jawab Nabi SAW, tidak. Kata Abbas, atau Anda sendiri tolong mengangkatkannya kepadaku. Jawab Nabi SAW, tidak. Maka dikuranginya pula sebagian lagi,
Sesudah itu diangkat oleh Abbas dan diletakkannya sendiri di bahunya, kemudian pergi. Rasulullah mengikuti Abbas dengan penglihatannya sampai ia hilang dari penglihatan kami. Rasulullah heran melihat keserakahan Abbas. Ketika beliau berdiri, harta yang tinggal hanya 1 dirham saja lagi. Ya, ini salah satu adalah etika atau akhlak masuk ke dalam masjid tidak melihat kanan kiri kecuali ke tempat sujud. Diterangkan oleh hadis yang lain, di situ ada yang menarik, sekumpulan setumpuk harta tidak ditoleh, langsung mendirikan sholat kemudian berbagi. Berbagi pun diberikan kepada kemampuan atau keinginan jamaah sahabat-sahabat Nabi yang berkeinginan, dan tidak dibantu untuk dipenuhi keinginannya. Mereka memenuhi keinginan sendiri. Hadis 249 dari Anas radhiyallahu anhu katanya, aku mendapati Rasulullah SAW dalam masjid bersama-sama dengan sejumlah orang. Aku langsung mendekati beliau. Kata beliau kepadaku, apakah anda suruhan Abu Talha? Jawabku, benar ya Rasulullah. Tanya Nabi pula, untuk makan? Ya, jawabku. Maka kata Nabi kepada orang-orang yang bersama beliau, berdirilah. Lalu Nabi berjalan dan aku sendiri berjalan di muka. Ada hadis tambahan mengenai hadis ini. Nabi yang diundang, akan tapi yang mendengar yang lainnya ikut pula diundang oleh Nabi ke rumah Abu Talha untuk makan. Di hadis yang lain bahwa istri Abu Talha memasaknya untuk Nabi, akan tapi di sini akan berlaku mujizat Nabi bahwa pada saat itu kurang lebih sekitar 200 atau 300 orang dapat makan bersama dari apa yang dimasak oleh Abu Talha. Hadis 250. Mahmud bin Rabi al-Ansari radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Itban bin Malik adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW dari golongan Ansor yang ikut berperang dalam peperangan Badar. Dia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, aku sholat menjadi imam bagi kaumku. Apabila hari hujan, maka air mengalir di lembah yang terbentang antara rumahku dan mereka, sehingga aku tak dapat datang ke masjid untuk sholat bersama-sama dengan mereka. Aku ingin ya Rasulullah supaya Anda datang ke rumahku, kemudian Anda sholat di sana, dan jadikanlah rumahku itu menjadi musola. Jawab Rasulullah, insya Allah aku akan datang. Kata Itban, pada suatu pagi Rasulullah datang bersama-sama dengan Abu Bakar. Ketika itu hari telah agak siang. Rasulullah minta izin hendak masuk ke rumahku, dan aku menyediakan beliau masuk. Ketika beliau telah berada di rumahku, beliau tidak duduk. Beliau bertanya, di sebelah mana yang engkau suka aku sholat di rumahmu ini? Kata Itban, aku hanya menunjuk di satu sudut dalam rumahku. Maka berdirilah Rasulullah SAW di tempat itu, lalu beliau takbir, kami pun berdiri membuat shaf di belakang beliau. Beliau sholat 2 rakaat kemudian memberi salam. Setelah itu kami minta beliau tinggal sebentar untuk menikmati makanan yang telah kami sediakan untuk beliau. Maka berdatanganlah para tetangga berkumpul di rumah itu. Di antara mereka ada yang bertanya, mana Malik ibnu Dukhar? Saya ulangi, mana Malik ibnu Duhaisin atau ibnu Duhyun? Kata mereka yang lain, si munafik itu, dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Sabda Rasulullah, janganlah berkata begitu. Bukankah Anda tahu bahwa dia telah mengucapkan la ilaha illallah karena menginginkan keridhaan Allah? Jawab orang itu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan katanya pula, kami telah menyaksikan bagaimana pandangan dan kejujuran Nabi menghadapi orang-orang munafik. Bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mengharamkan masuk neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan niat semata-mata karena ingin keredaan Allah. Ya, itu dia. Walaupun setelah mengatakan itu kita melihat di dasar-dasar pemikirannya, dasar-dasar emosi mereka, yang mengucapkan dengan niat yang ikhlas telah dijanjikan Rasulullah untuk mendapatkan surga dari Allah.
Hadis 251. Hadis terakhir untuk pagi hari ini dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Nabi SAW selama ada kemungkinan lebih suka mendahulukan yang kanan dalam segala urusannya, seperti dalam bersuci, menyisir rambut, dan memakai terompah. Ya. Setelah ini kita tahu bahwa di zaman sekarang ini memulai sesuatu dengan yang kanan itu akan mempertahankan keseimbangan kita sampai tua nanti. Selalu bisa membedakan mana kanan, mana kiri. Berjalan pun mana sebelah kanan, mana sebelah kiri. Dibandingkan orang yang tidak memelatihnya dari sejak kecil. Itulah kebaikan dari memulai dari yang kanan. Demikian hadirin, mudah-mudahan kita pahami dengan benar dan kita lakukan seruan Rasulullah ini dengan mudah. Insya Allah kita dapatkan pula sahabat dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.